Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali pada hari Kamis ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan renungan harian. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Putramu yang kudus. Hari ini kami bersyukur kehadapan-Mu buat hari yang indah yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau duduk sebentar untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami hari ini. Berkatilah kami, berikan Roh Kudus-Mu mengajari kami. Dalam nama Yesus, amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari Kamis ini, yaitu tertulis pada Sakaria 10 ayat 2. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan melarang kita untuk meminta kepada yang lain selain kepada Tuhan. Orang Israel lebih suka meminta petunjuk atau meminta berkat kepada para terafim, juru tenung, dan para peramal-peramal. Padahal yang dikatakan oleh mereka adalah hampa dan sia-sia. Justru dengan berbuat demikian akhirnya bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel meminta sesuatu melalui dukun atau ke peramal ataupun kepada orang-orang pintar? Kalau hal itu pernah kita lakukan, kita harus bertobat dan memutuskan untuk percaya pada Tuhan saja. Saat ini di beberapa tempat di Indonesia sudah mulai dilanda kekeringan. Ada kebiasaan di setiap daerah untuk meminta hujan kepada pawang hujan atau ke dewa alam dengan memberikan sesajen ke laut dan ke tempat-tempat keramat. Hal tersebut hampir mirip dengan apa yang kita baca dalam nats kita hari ini, kitab Zakaria ini. Kita di Indonesia memang hanya mengenal 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Akan tetapi di Israel dan di kebanyakan negara beriklim subtropis terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Pada musim semi tentunya tanaman mulai bersemi dan biasanya banyak hujan di musim semi. Sedangkan memasuki musim panas, hujan biasanya akan mulai berkurang serta suhu pun menjadi lebih panas daripada musim semi. Dan logikanya banyak orang akan mengharapkan hujan di akhir musim semi sebagai persiapan untuk memasuki musim panas. Masalahnya, kepada siapa kita meminta hujan tersebut? Firman Tuhan jelas berkata dalam nats renungan harian kita ini bahwa kita seharusnya meminta hujan kepada Tuhan. Dan memang seharusnya hanya kepada Tuhan saja. Mengapa demikian? Tentunya karena Tuhan sendirilah yang menciptakan kita,
yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Jika Tuhan adalah pencipta alam semesta, maka Ia juga berkuasa penuh atas alam semesta ini, termasuk kepada iklim dan musim. Tuhan bisa menurunkan hujan dan juga untuk membuat kemarau. Hal itu dapat terjadi pada zaman Nabi Elia. Dan terlebih lagi Tuhan juga sanggup menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam sehingga air memenuhi bumi dan membinasakan seluruh makhluk hidup kecuali yang ada di dalam bahtera Nuh. Tuhan menjanjikan hujan lebat kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Tuhan melarang kita untuk meminta kepada yang lain selain hanya kepada Tuhan. Dalam konteks penulisan kitab Nabi Zakaria ini, orang Israel lebih suka meminta petunjuk, meminta berkat-berkat kepada para terafim, juru tenung, dan kepada para peramal. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan yang adalah Tuhannya orang Israel, Tuhannya nenek moyang mereka, Tuhan yang Maha Pencipta. Justru orang Israel itu lebih percaya kepada perkataan para juru tenung, peramal. Padahal apa yang dikatakan oleh mereka itu semua adalah hampa dan sia-sia. Tidak ada gunanya meminta sesuatu kepada juru tenung dan peramal. Justru dengan berbuat demikian, akhirnya bangsa Israel pun semakin jauh dari Tuhan dan semakin terserak seperti domba yang tidak bergembala. Yang bagaimana mungkin Tuhan mau menggembalakan orang Israel ketika orang Israel itu pun tidak mau digembalakan oleh Tuhan. Malah mereka lebih suka mencari apa yang menyenangkan hati mereka melalui perkataan para juru tenung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah meminta sesuatu melalui dukun, peramal, ataupun orang-orang pintar lainnya? Atau kita suka untuk membaca horoskop, ilmu bintang? Seharusnya ketika kita meminta untuk percaya kepada Tuhan, itu berarti kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kondisi apapun, dalam hal apapun, kita harus berserah dalam tuntunan Tuhan. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, atau melewati padang rumput, atau air tenang, atau kita menghadapi masalah, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Jangan pernah sekalipun kita berpaling dari Tuhan dan bertanya atau meminta sesuatu kepada orang lain, kepada peramal, juru tenung, atau apapun itu namanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah saja itulah Allah yang berkuasa. Dan Ia pun akan memberikan yang terbaik kepada kita. Karena itu mintalah segala sesuatu kepada Tuhan dan hindarilah meminta kepada ilah-ilah lain. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita melewati hari-hari dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengingatkan kami pada hari ini agar kami selalu percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tambahkan iman percaya kami Tuhan. Buatlah kami selalu mengingat akan perkataan-Mu, akan firman-Mu yang begitu indah, yang selalu mengingatkan kami
supaya kami mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Walaupun banyak tantangan masalah dalam kehidupan kami, tapi itu semua dapat kami lewati, dapat kami lalui oleh karena Tuhan Yesus yang memegang kami, yang memberkati kami, dan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.